Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Lausa senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak pada hari ini untuk melakukan ibadah online kita. Walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sepanjang satu minggu ini, sehingga boleh pada hari ini kami kembali melakukan ibadah kami walaupun secara online ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya. Kita angkat satu pujian untuk memuji Tuhan yang berkata, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Kita bersukaria, sukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Robi. Kepada Lausa dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Oke, apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Ya, saya harap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini. Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memberikan kami waktu yang begitu indah untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami,
Biarlah firman-Mu boleh kami baca, boleh kami renungkan, terlebih ya Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nah, kalau saya ulangi, dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Oke, sudah dapat semua? Kalau anak-anak sudah dapat, lalu saya akan bacakan dan anak-anak perhatikan. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Iya, sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Lause mau tanya dulu, kira-kira anak-anak masih ingat nggak pelajaran firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, nah minggu lalu kita sudah belajar cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Ya, bagaimana diceritakan bahwa pembunuhan pertama sudah terjadi, yaitu dalam peristiwa Kain dan Habel. Wah, mereka jahat sekali ya. Kok bisa saudara membunuh saudaranya? Jahat sekali. Nah, diceritakan bahwa manusia semakin banyak saat itu. Nah, semakin banyak manusia, tetapi mereka juga semakin jahat. Ya, mereka saling membunuh, mereka bertengkar dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Dia sangat menyesal sudah menciptakan manusia. Wah, Tuhan menyesal ya, dan Tuhan merasa sangat sedih. Tuhan sangat sedih. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia begitu istimewa, begitu baik, tetapi manusianya kok jahat ya. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, tetapi dalam cerita firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang satu kisah, yaitu tentang Nuh dan keluarganya. Ya, nah, jadi ketika Tuhan melihat bahwa manusia semakin jahat, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh. Ya, Tuhan katakan apa ya kepada Nuh? Nah, Tuhan katakan kepada Nuh seperti ini, bahwa kamu harus membuat kapal yang besar, karena Tuhan akan memusnahkan manusia dan segala binatang yang ada di dalamnya. Nah, jadi Tuhan sudah sangat marah ya kepada manusia karena mereka sudah sangat jahat. Tetapi Tuhan masih sangat sayang kepada Nuh dan keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang baik kepada Tuhan. Mereka setia dan takut kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Nah, jadi Tuhan memerintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar. Dan Tuhan juga berpesan kepada Nuh bahwa ketika kapalnya sudah besar, Nuh harus membawa semua keluarganya ke dalam kapal itu dan membawa sepasang dari semua jenis binatang yang ada. Nah, ketika Tuhan sudah berfirman,
Lalu Nuh melakukan semua yang difirmankan Tuhan itu. Persis apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Nuh. Atau semua yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh melakukan semuanya itu. Nah, jadi Nuh sudah mulai mengerjakan bahtera itu atau kapal besar itu dibantu oleh anak-anaknya. Nah, tetapi ketika Nuh mulai mengerjakan kapal itu, orang-orang menertawakan dia, ya. Orang-orang menertawakan dia, orang-orang mengejek dia. Kok Nuh mau membuat kapal, untuk apa kapal itu? Nah, Nuh katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat karena Tuhan akan mendatangkan air bah atau banjir ke dalam dunia ini. Tetapi orang-orang malah mengetawain Nuh saat itu. Tetapi Nuh tidak terpengaruh. Jadi Nuh terus mengerjakan bahtera itu. Ya, bahtera itu dikerjakan bertahun-tahun. Ya, lama sekali baru selesai bahtera itu. Nah, ketika sudah selesai bahtera itu, nah lalu Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh membawa keluarganya dan sepasang dari semua jenis binatang yang ada ke dalam bahtera itu atau ke dalam kapal besar itu. Nah, setelah mereka berada di dalam kapal itu, lalu Tuhan menurunkan hujan. Wah, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Nah, tahu nggak anak-anak berapa lama hujan yang turun saat itu? Dikatakan bahwa 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali ya. Biasanya kalau kita di rumah hujan seharian, biasa kita hujannya lama sekali ya, itu baru 1 hari. Tetapi di firman Tuhan katakan hujan yang turun itu 40 hari 40 malam. Wah, bisa-bisa kita sudah bisa bayangkan ya, kalau hujan 40 hari 40 malam non-stop tidak berhenti, kita bisa bayangkan bahwa pasti air akan naik. Dan memang benar, air naik saat itu. Lalu orang-orang saat itu sudah mulai ketakutan. Ya, mereka sudah mulai gelisah apa yang akan terjadi. Nah, tetapi keluarga Nuh yang berada di dalam kapal itu mereka aman. Mereka dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang berada di luar kapal itu mereka semua mati. Wah, mereka semua musnah saat itu. Nah, tetapi yang berada di dalam kapal mereka semua aman dan selamat. Nah, setelah 40 hari 40 malam, akhirnya air itu sudah turun. Hujan sudah berhenti dan airnya sudah mulai surut. Nah, jadi ketika airnya sudah surut, lalu Nuh dan keluarganya sudah keluar dari kapal itu. Ya, mereka sudah membawa binatang-binatang tadi keluar dari kapal itu dan mereka sudah menikmati alam seperti biasa. Semua sudah normal seperti biasanya. Nah, lalu Tuhan memberikan pelangi saat itu. Ya, jadi ada pelangi dan itu sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji kepada Nuh. Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan Yesus hanya membuat air bah 1 kali saja untuk menegur manusia pada saat itu. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Nuh. Nah, lalu apa ya yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh ini? Nah, yang pertama bahwa manusia itu berdosa. Ya, manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, Lause juga berdosa, anak-anak di rumah berdosa, papa mama juga berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali itu adalah sudah berdosa. Ya, nah itu yang ketika kita sudah berdosa, ya itu yang membuat Tuhan mau menegur kita. Tuhan mau supaya kita itu bertobat dari segala kejahatan yang kita lakukan, dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan mau kita bertobat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita taat. Sama seperti Nuh. Ya, ketika Tuhan perintahkan bahwa kamu harus buat ini, buat itu, ya Nuh melakukan persis apa yang
diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Jadi Nuh itu dia mau taat kepada Tuhan, dan terbukti bahwa orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti tolong. Nah, yang ketiga, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan kita mau hidup menurut kehendaknya kita. Aduh, saya maunya begini, saya maunya begini, ya. Tetapi ingat, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus hidup menurut kehendaknya Tuhan. Karena apa? Ingat anak-anak, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Ya, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima dalam hati kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Ya, karena Yesus sudah menebus dosa kita dan kita sudah menerima keselamatan itu. Oke, jadi itu yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran sama papa mama, terlebih dengar-dengaran sama Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah membaca, kami telah merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan ini, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus menjelaskan lebih jauh di dalam hati kami, untuk kami boleh lebih mengerti tentang firman Tuhan, untuk lebih mengajarkan kepada kami, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, supaya dalam kehidupan kami bisa menjadi anak-anak yang hidup menurut dan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang boleh dititipkan ke papa mama untuk dikirim ke rekening gereja. Kita angkat satu pujian yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Semoga apa yang kami persembahkan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berkati yang masih tersisa di kami. Semoga itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari pujian yang berkata Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan tadi dalam cerita firman Tuhan dapat bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik, dan selamat hari Minggu.